بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 164 di halaman 172. Halaman 172. Sudah ketemu semua gitu? Monggo wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'annahum yattaqun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsuqun. Falamma 'ataw 'amma nuhu 'anhu قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تَعَذَّنَ ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا
الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah hati kita dengan Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita Bapak Ibu rahimakumullah untuk bermajlis bermuajahah dalam rangka semakin mendalamkan goresan la ilaha illallah di dalam hati kita. Pada saat yang sama beberapa ratus kilometer dari tempat ini sedang ada prosesi yang kita tahu prosesinya adalah prosesi dalam rangka apa? Menyekutukan Allah, ya kan? Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun jumlahnya mungkin di sini dengan di sana berbeda jauh, gitu. Okay. Tapi di dalam Al-Quran diceritakan berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua keistiqomahan dan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua, Bapak Ibu. Ya, salah satu bentuk rahmat Allah adalah hujan, hujan. Hari ini hujan. Di sini hujan betul? Alhamdulillah. Di Sumatera hujan terus, Pak. Mudah-mudahan yang sedang lagi acara juga dikasih hujan oleh Allah, ya. Hujan itu kan rahmat, iya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kita teladani, orang yang pada setiap sisi kehidupannya ada kebaikan dan pada setiap detik kehidupan beliau bisa kita jadikan teladan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah sampai pada penghujung surat Bapak Ibu di ayat yang kelima. Fi jidha hablum min masad. Kita ulang dulu sebentar apa yang kita bahas pada kesempatan pertemuan yang lalu. Kita sudah membacakan hadis tentang ketika Rasulullah SAW lewat di dua kuburan, yang beliau kemudian bersabda bahwa penghuni kedua kuburan ini diazab bukan karena dosa besar, tapi dosanya itu yang pertama adalah mereka sembarangan dalam urusan kencing. Yang kedua, yang satunya orangnya suka namimah. Dan sebelumnya, masyarul muslimin rahimakumullah, kita sampaikan juga bahwa Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang namimah, orang yang suka mengadu domba. Dan inilah ternyata yang menjadi pekerjaan dari Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Saya kemarin janji mau menyampaikan putra dan putrinya Abu Lahab ada berapa? Apa sudah ada yang searching? Belum ya?
Belum sempat sibuk ya. Coba tebak berapa putra dan putri Abu Lahab? Tidak ada yang kebetulan, gitu. Tidak ada yang kebetulan. Jadi saudara saya itu 6 bersaudara yang sekandung. Karena istri bapak saya banyak. Lebih dari 3 itu kan banyak. Ya, jangan tanya berapa. Jadi saudara saya yang sekandung itu 3 laki-laki dan 3 perempuan. Ternyata Abu Lahab juga sama, Pak. Jadi Abu Lahab itu punya 3 putri dan 3 putra. Nih, 3 putri dan 3 putra. Yang putra, yang 2 sudah dengan kenal gitu. Yang pertama adalah Utbah, yang kedua Utaibah, yang ketiga namanya Mu'attab. Sinten? Mu'attab. Jadi Utbah, Utaibah dan Mu'attab. Kemudian yang putri namanya Dzurrah. Kemudian Subai'ah. Di dalam riwayat lain namanya Uzza nama apa? Berhala, gitu. Uzza. Kemudian Khalidah. Yang 3 masuk Islam, yang 3 tidak. Yang satu jenengan sudah tahu ya, yang tidak masuk Islam, yang tewas diterkam singa. Sinten? Utaibah. Utbah di kemudian hari masuk Islam. Sebelumnya kan dia menjadi menantu Rasulullah kan, kemudian istrinya dikembalikan kepada Rasulullah. Tetapi nanti di peristiwa Fathu Makkah dia masuk Islam bersama saudaranya, yakni Mu'attab. Jadi Utbah dan Mu'attab itu nanti masuk Islam ketika Fathu Makkah. Nah, saudari perempuan mereka, Dzurrah, itulah yang paling awal masuk Islam. Beliau termasuk rombongan di Muhajirin. Jadi ketika ada sahabat yang berhijrah di awal-awal pindahnya dari Mekah ke Madinah, Dzurrah binti Abu Lahab ini termasuk sahabiah yang ikut berhijrah. Kemudian Utbah dan Mu'attab baru masuk Islam ketika terjadi Fathu Makkah. Lihat Bapak Ibu, apa yang Rasulullah sabdakan untuk mereka berdua. Utbah dan Mu'attab. Hadani ahwa wabna ammi. Inilah 2 saudaraku. Masya Allah. Inilah 2 saudaraku. Wabna ammi. Dan mereka itu anak dari pamanku. Masya Allah. Pengakuannya luar biasa. Padahal Abu Lahabnya kafir. Farihan bi islamihima. Aku gembira dengan keislaman mereka berdua. Dan yang spesial Bapak Ibu, istauhabtuhuma minallah. Aku khusus memohon keislaman mereka berdua kepada Allah. Fa wahabahuma li, dan kemudian Allah mendatangkan mereka kepadaku. Jadi ternyata Utbah dan Mu'attab itu keislamannya adalah hasil dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sudah nggih? Nah, kita masuk ke ayat yang 5. Fi jidiha hablum min masad. Kata jidun, Bapak-bapak Ibu, kata jidun artinya apa tadi? Fi jidiha hablum min masad. Pada lehernya ada habl. Habl itu pernah mendengar istilah hablum minan nas, hablum minallah? Artinya apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Habl. Terus ada ayat yang bunyinya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah. Bihabl. Habl itu artinya tali. Fi jidha hablum min masad. Pada lehernya ada tali dari sabut. Bapak Ibu rahimahullah, jidun itu artinya leher. Istilah ini untuk menggambarkan keindahan leher wanita yang dihiasi kalung.
Jadi kesannya gimana ya? Agak gimana gitu ya? Agak gimana bapak-bapak? Karena ini jidun ini adalah istilah untuk leher wanita yang indah yang dihiasi oleh kalung. Kemudian kata masad adalah sejenis tali yang berasal dari pohon al-masad. Dari pohon al-masad yang tumbuh di Yaman dan dikenal sangat kuat. Tetapi ada arti yang lain masad ini, yakni tali yang terbuat dari sabut. Kira-kira pesan tersiratnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu, di ayat ini? Leher indah, kalung, tali dari sabut. Kira-kira pesan tersiratnya apa? Masih ingat? Ada berapa kali kata lahab disebut di surat Al-Lahab? Ada 2. Yang pertama di ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kata lahab di situ pujian apa hinaan? Pujian. Nanti diulang oleh Allah. Saya selana rongdata lahab. Yang lahab yang ketiga ada. Lahab di ayat yang ketiga kan gitu. Saya selana rongdata lahab. Di ayat yang ketiga artinya hinaan. Lahab yang pertama pujian, lahab yang kedua hinaan. Dan di ayat yang kelima, Bapak Ibu, itu keduanya disatukan di dalam satu ayat. Jid itu tempat yang indah, leher, ada kalung mestinya di situ, tapi ternyata hiasannya apa? Hablum mim masad, tali dari sabut. Ini ayat ini mengabarkan betapa hinanya Ummu Jamil. Betapa hinanya Ummu Jamil. Tempat yang mestinya indah justru terjerat dengan tali yang terbuat dari sabut. Karena nanti dia matinya itu terjerat tali. Ya, para bunda. Ya. Jadi gendong tali, jatuh kecengkang, kecekek sama talinya. Saya sudah pernah cerita matinya Abu Lahab belum? Sudah ya? Sudah belum? Oh belum? Nanti ya. Kalau nanti tidak kecendak berarti kapan-kapan. Bapak rahmatullah, fi jidiha hablum min masad, ini adalah pemandangan duniawi. Pemandangan duniawi. Artinya Ummu Jamil yang bangsawan, terhormat, kaya, dia itu melakukan sesuatu yang sangat remeh, bahkan hina, yang hanya pantas dilakukan oleh seorang budak. Sekaligus pemandangan nerakawi. Mana pemandangan nerakawi? Pemandangan duniawi sekaligus ya di akhirat kan ada surgawi, ada baru dengar ya kata nerakawi ya. Ya. Karena nanti Bapak Ibu, Ummu Jamil ini diceritakan nanti hablnya itu kan berubah menjadi rantai yang akan menarik dia ke pinggir neraka jahanam, kemudian dari situ dia dijatuhkan, tarik ke atas, terus dijatuhkan dengan habl itu. Makna habl apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah tali yang dengannya Ummu Jamil menggunakan untuk menggodong kayu yang menjadi penyebab kematiannya. Kalau orang terhormat matinya kayak gini, paradoks apa tidak? Paradoks itu. Tidak sesuai dengan harapan, nggih? Ya. Padahal ya di kemudian hari Sayyidina Khalid Ibnul Walid, nggih, panglima perang Islam yang kalau musuh itu mendengar pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid, wis ngalamat kalah gitu kan. Iya. Sampai kemudian Sayyidina Umar bin Khattab yang waktu itu menjadi khalifah memberhentikan Sayyidina Khalid bin Walid. Khawatir kaum muslimin kemudian mengkultuskan Khalid karena tidak ada pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kecuali pasti menang. Tahu tidak Bapak Ibu wafatnya Khalid di mana? Wafatnya Khalid itu di medan peperangan apa di tempat tidur? Itu loh maksudnya. Nggih. Itu loh. Seorang Khalid yang dijuluki Syaifullah itu ternyata wafatnya di tempat tidur. Nah, kalau jenengan jadi sahabatnya Khalid bin Walid, cara menghiburnya gimana? Tidak terhitung lukanya, Pak.
tidak terhitung. Beliau itu kan pedang Allah yang dihunus, pedang yang dihunus oleh Allah. Jadi kalau kira-kira wafatnya itu di medan perang, kesannya gimana? Hah? Nggih, Bapak Ibu? Iya, maka dihibur oleh sahabatnya. Engkau adalah salah satu pedang yang dihunus oleh Allah. Maka hanya Allah yang berhak untuk menyarungkannya kembali. Masya Allah. Kok nggak bilang so sweet sih? Gitu ya Pak ya, Bu. Jadi pada setiap peristiwa, ya seorang sahabat yang baik itu bisa senantiasa memberikan hiburan untuk sahabatnya. Ya seorang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ya gimana rasanya? Wong saya itu panglima perang kok wafatnya di tempat tidur. Tapi ternyata diberi hiburan oleh sahabatnya. Itu yang pertama, Bapak Ibu, arti habl, tali yang digunakan untuk menggendong kayu yang menjadi penyebab kematian Ummu Jamil. Matinya mati hina gitu maksudnya. Maknanya saya ibaratkan dengan wafatnya Sayyidina Khalid bin Walid. Kemudian yang kedua, yang dimaksud habl adalah rantai emas. Rantai emas, kalung. Diceritakan bahwa Ummu Jamil ini punya perhiasan mahal, rantai kalung emas. Kemudian dia mengatakan begini, la unfiqannaha fi adawah Muhammad. La unfiqannaha fi adawati Muhammad. Aku akan menginfakkannya. Fi adawah. Adawah apa? Permusuhan. Jadi kalungnya mau dijual nanti untuk mendanai apa, Bapak Ibu? Permusuhannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bahas kata infak dulu sebentar nih. La unfiqannaha, menggunakan kata infak. Infak itu artinya apa? Kita balik ke surat Al-Baqarah. Salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu ciri orang yang beriman adalah dengan apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Nanti kan ada pembahasan beda infak dengan sedekah. Apa bedanya? Nanti kita lagi pas infaknya dulu. Jadi kalau kita dengar kata infak, Bapak Ibu, kesannya baik apa buruk? Kesannya baik apa buruk kalau dengar kata infak? Baik. Tapi di sini Allah, Ummu Jamil menggunakan kata la unfiqannaha. Aku akan menginfakannya gitu. Artinya belanja, aku akan membelanjakannya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita melihat bagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Infak dalam tanda kutip nafkah ini menjadi kelebihan laki-laki di atas wanita. Ya kan? Jadi kalau kamu mendengar kata infak itu yang terbayang dalam pikiran kita adalah sesuatu yang baik. Tapi ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, nah ini Allah menggunakan kata yang sama, kata infak di dalam surat Al-Anfal ayat 36. Katanya kata infak. Dengan kata infak apa? Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Coba, sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta mereka. Gimana nih Bapak Ibu? Orang kafir ternyata infak. Kira-kira bedanya apa infaknya orang beriman dengan orang kafir? Ya, kalimat berikutnya. Liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu berinfak untuk menghalangi jalan Allah. Jadi kata-katanya sama infak.
Berarti infak itu sebetulnya kata-kata yang netral, ya. Tapi karena kita sudah familiar dengan kata infak, sehingga infak itu identik dengan kebaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang sama ketika menggambarkan kondisi orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu dengan infaknya orang kafir ini? Fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratan summa yuhdabun. Apa-apa yang mereka infakkan itu kemudian akan hasrah, akan sia-sia. Nggih, summa yughlabun, dan mereka akan dikalahkan. Jadi sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita semua tahu bahwa kita berinfak fi sabilillah. Mereka orang-orang kafir juga berinfak liyasuddu an sabilillah. Gedean endi infake? Itu pertanyaannya, nggih. Ya. Ya, satu ketika di sebuah acara ibu-ibu nih Bu, di sebuah acara ibu-ibu, orang geser kotak infak, nggih, semuanya masukin, slep, nggak ada suaranya. Begitu sing perhiasannya paling jere paling sugih, begitu nglebok nang muni, lutak. Akhirnya konangan, dia infak berapa nggih? Ya. Mudah-mudahan di sini enggak bunyi ya. Kalaupun bunyi ya bunyinya tak ya. Hewan ping 20 kan. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi orang yang kafir infaknya nanti akan sia-sia sebagaimana yang terjadi pada Ummu Jamil. Dia jual kalungnya untuk menghalangi Rasulullah, untuk melawan Allah, dan nanti akan sia-sia. Padahal sebelumnya sudah ada 3 hal keburukan yang dialami oleh Ummu Jamil. Masih ingat apa tidak? Karena dia menuruti kata hatinya, menuruti kemarahannya, melawan Allah, apa? 1, jatuh hina bahkan tanpa disadari. Kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, gotong bawa kayu. Akibatnya apa? Capek. Yang ketiga, pakai tali di leher. Pakai tali di leher. Kalau para bunda di sini nggak ngalamin gendong yang pakai selendang ya bunda. Sekarang ada model apa? Kalau gendong bayi itu ada apa? Bukan. Yang dari toko itu loh, yang ada cekrek gitu dah. Gitu kan? Ya. Jadi yang ketiga dia menyiksa dirinya karena gendongnya pakai tali di leher. Dan yang keempat, Bapak Ibu, apa kejelekan yang dia alami? Dia menghamburkan harta. Menghamburkan harta untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di saat surat ini turun, sayaslana romdatana wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Apa yang terjadi? Ummu Jamil kemudian mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bersyair. Orang-orang Arab itu kan ada syair. Syairnya gimana, Pak? Bu. Mudammaman abaina wa dinahu qalaina wa amruhu asaina. Ada yang tahu artinya? Mudammaman abaina wa dinahu qalaina wa amruhu asaina. Mudammaman itu artinya celaka. Dan ini wazannya sama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia bersyair itu aslinya untuk mencela siapa? Rasulullah sallallahu mudammaman. Rasulullah namanya siapa? Muhammad. Kalau disamakan dengan mudammaman berarti Muhammadan. Sama persis. Wazannya persis. Mudammaman dengan Muhammadan itu wazannya sama, timbangannya sama. Kayak
kataba, nggih. Dakhola itu kan sama, nggih. Fa'ala wazannya. Nah ini mudammaman sama wazannya dengan Muhammadan. Mudammaman abaina. Dia itu celaka. Karena apa? Sudah mencela nenek moyang kami, abaina. Bapak-bapak kami, nggih. Wa dinahu qalaina. Agamanya itu akan kami acuhkan. Wa amruhu asaina, dan perintah-perintahnya akan kami tentang. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika membaca syair ini, Ummu Jamil ini mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sedang berada di Masjidil Haram bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu bawa batu, Pak. Bawa batu. Mau dipakai buat apa? Tahu sendiri. Dendam kesumaannya udah dikumpul. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar itu khawatir kalau Ummu Jamil sampai melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jenengan tahu atau tidak? Ternyata Rasulullah tidak terlihat. Nah ini Rasulullah tidak terlihat. Padahal Rasulullah ada di samping Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar biasa khawatir banget dengan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika di gua apa? Surat At-Taubah ceritakan di surat At-Taubah. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu sangat khawatir. Karena apa? Itu rombongan orang-orang Quraisy yang mengejar. Beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, itu kalau orang-orang itu lihat kakinya berarti mana? Berdiri, lihat kakinya gitu. Lihat kakinya sendiri, mereka akan melihat kita. Seberapa khawatirnya kalau jenengan jadi Abu Bakar. Asal mereka lihat kakinya, mereka akan lihat kita. Karena mereka posisinya sudah di atas gua. Sementara Rasulullah dan Abu Bakar ada di bawah radhiyallahu anhu. Insyaallah. Tapi Rasulullah ngendikan apa? Apa yang dikhawatirkan jika ada dua orang sementara Allah menjadi yang ketiga? Wah, luar biasa tawakalnya. Kan? Dan saat itu Rasulullah tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar, terus diceritakan kakinya Sayyidina Abu Bakar digigit binatang berbisa. Kita bisa nggak ya kayak gitu ya, menahan sakit sedang ada orang yang kita cintai sedang tidur di pangkuan kita gitu, nahan sakitnya digigit binatang berbisa, kira-kira bisa nggak? Ngadi lagi yang dicopot. Iya, mau dicopot nyamuk tuh wis dikipas lagi, apalagi digigit binatang berbisa. Sayyidina Abu Bakar sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata Allah membuat Rasulullah tidak terlihat. Itu di sampingnya, Pak. Mana Muhammad temanmu, kayak gitu kan? Ngomel-ngomel itu Ummu Jamil, masya Allah. Bapak itu tahu kenapa Rasulullah tidak terlihat? Diceritakan di tafsir Ibnu Katsir, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jadi ada ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ayatnya tidak disebutkan, Bapak Ibu. Imam bin Katsir hanya memberikan keterangan, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Jika engkau membaca Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun, maka kami akan menjadikan antara engkau dan orang yang tidak beriman dengan akhirat hijaban mastura. Hijab mastura yang tidak tembus. Kira-kira ayat apa yang dibaca oleh Rasulullah? Saya ketika membaca ini jadi ingat kisah. Saya dulu itu waktu lepas dari SMP, rencana mau sekolah di Magelang. Zaman dulu. Naik bis dengan salah satu guru saya, guru diantar. Nah, sudah kan Pak? Belum ada tanda dari Mas, tenang aja. Jadi ini namanya orang jahil, masya Allah. Jadi begitu naik bis itu,
guru saya baca ayat, Pak. Ayatnya apa? Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Tujuannya apa? Men ora konangan kondek itu. Gustian, saya kan ya saya sih wong kena kesang ya saya bayar saja kan. Itu qadarullah, qadarullah. Baru di Purworejo ditarik, Pak. Jadi dari Purwokerto ke Purworejo nggak bayar. Ya zaman itu kan orang ngerti halal apa haram ya, sing penting terhindar dari tarik penuh gitu. Masya Allah, ini penyalahgunaan ya pemerkosaan terhadap Al-Quran. Ya semua menunjung tahunlah ya gitu. Nah, tapi rahmatullah selesai sudah kita membahas tentang surat apa? Surat Al-Masad nih, surat Al-Lahab. Jadi nanti si Ummu Jamil ini wafatnya senang teman. Iya, saya baru kemarin semalam membahas gitu. Mati meninggal, wafat, tewas, gugur. Artinya apa? Pada bayi hilang nyawa neng nggih, mati, meninggal, wafat, tewas, gugur. Nah, kira-kira kalau Mujamil ini yang pas apa? Sama datang nih Mas. Sudah dan belum? Sudah. Oke, kita dan dulu nih. Oke, aku lupa dengan wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu rahmatullah, nanti Ummu Jamil mati dalam kondisi terhina tercepik oleh tali yang digunakan untuk menggendong kayu yang selama ini dibawa olehnya. Saya belum menceritakan kematiannya Abu Lahab nih. Sudah belum? Belum, Bun? Belum ya? Serius nih? Berarti saya cerita di tempat lain ya. Oke, kalau Abu Lahab itu meninggalnya lebih mengenaskan lagi. Jadi dia itu termasuk orang yang tidak ikut perang Badar. Oke, dia mewakilkan kepada seseorang. Nah, 10 hari setelah perang Badar, sekitaran itu, dia kena luka di kepalanya. Terbentur apa? Luka. Yang kemudian lukanya itu membuat dia punya penyakit yang apa? Dipandang membahayakan. Jadi itu bau gitu ya, penyakitnya. Sehingga orang-orang tidak mau menengok dia. Sampai kemudian dia mati. Nah, karena kondisinya seperti itu, kalau hari ini ya kemarin kita gambarannya kayak COVID lah ya. COVID kan nggak ada orang takziah, nggak ada orang nengok gitu di karantina. Tapi kan itu karena prosedur. Kalau ini memang kondisi dia sudah memang cara Allah untuk menghinakan itu seperti itu, bahkan pada saat kematiannya. Nah, bagi rahmatullah, karena tidak ada orang nengok dan penyakitnya memang dianggap berbahaya, maka mayatnya itu dibiarkan sampai 3 hari, dibiarin. Sehingga masyarakat sekitar itu kemudian menyuruh kepada putranya, itu bapakmu ya diuruslah, dimakamkan gitu. Oke. Kira-kira cara memakamkannya gimana Bapak Ibu? Kalau kita mengalami kejadian yang serupa, nyenggol orang wani, merek orang wani, akhirnya gimana? Jadi itu dibikinkan liang sekiranya aman lagi. Kalau misalnya meninggalnya di depan situ beneran gitu nggih. Kira-kira bikin liangnya ya di sana. Seberang sungai lah gitu nggih. Iya. Nah terus mindahkan mayatnya dari sini ke seberang sungai gimana caranya? Megang nggak mau loh, Pak. Hah? Pakai galah. Pakai galah. Pakai galah, kondisi mayat sudah 3 hari. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Dorong-dorong sana dulu. Rame-rame gitu nggih. Iya. Terus begitu cemplung blek ke liangnya, jenengan mau ngambil sekop nguruk apa enggak? Enggak mau kan? Akhirnya gimana cara nimbunya? Dari kejauhan dilempari pakai batu. Jadi matinya sangat hina. Dan Bapak rahmatullah, surat Al-Lahab ini menjadi salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Kenapa? Enggak nih ya.
enggane Abu Lahab karo bojone waras gitu ya. Itu kan kalau sudah dikabarkan masuk neraka mestinya tobat gitu ya. Kan gitu ya. Wong ngesi urip dikabarkan masuk neraka, tapi ternyata tidak. Dan ini justru menjadi salah satu kemujizatan Al-Qur'an. Kalau orang sudah divonis masuk neraka, walaupun di situ bacanya saya selan akan gitu kan, dia pasti masuk neraka. Dan dibuktikan bahwa mereka berdua tidak ada yang beriman, baik batinnya maupun nyatanya. Mereka tetap menunjukkan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, hati-hati nggih, hati-hati dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan dari beberapa episode kisah tentang Abu Lahab ini kita bisa mengambil pelajaran agar Allah berikan kepada kita keimanan, keistiqomahan gitu. Kita berharap agar nanti kita menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah gitu. Dan itu perlu usaha. Kita pernah sudah sampaikan dulu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Iman, takwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mati dalam kondisi beriman, dalam kondisi Islam adalah hasil dari sebuah perjuangan, dan itu perlu kita usahakan. Aku lu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan. Jika ada yang kurang, datangnya dari kami sendiri, dan jika ada yang benar, datangnya dari Allah. Aku lu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.